Selamat siang Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ananda, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu cerita fantasi. Nah, untuk materi kita yang pertama, yaitu teks deskripsi, bagi Ananda yang belum melihat videonya, bisa lihat berdasarkan link di atas ya. Baik, kita langsung saja masuk pada teks cerita fantasi. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, serta jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Nah, untuk materi pertama, kita akan membahas tentang sebenarnya apa sih itu cerita fantasi. Nah, berdasarkan katanya, ada kata fantasi. Berdasarkan KBBI, fantasi itu artinya khayalan. Berarti, cerita fantasi adalah cerita yang berisi kejadian atau peristiwa imajinatif, bersifat khayalan yang bertujuan untuk menghibur pembaca atau pendengarnya. Kemudian, ciri-ciri teks cerita fantasi. Ciri yang pertama, ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Jadi, dalam cerita fantasi, hal yang tidak mungkin terjadi di dunia ini merupakan sesuatu hal yang biasa terjadi pada cerita fantasi. Hal tersebut bisa kita lihat dari tokoh maupun latarnya. Ciri yang kedua yaitu ide cerita. Ide cerita dalam cerita fantasi ini bersifat terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Jadi penulis bebas mengekspresikan apapun yang ada di dalam dunia khayalnya. Ide juga dapat berisi irisan dunia nyata atau dunia khayal yang diciptakan pengarang. Ide cerita bersifat sederhana, tetapi menitipkan pesan yang sangat menarik. Tema cerita dalam cerita fantasi bersifat magik, supranatural, dan futuristik. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan berbagai latar. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos ruang dan waktu. Apa maksudnya? Jadi, latar dalam cerita fantasi itu dapat berbeda-beda. Misalnya, dalam suatu peristiwa, seseorang bisa berada di dua latar. Misal, Andi sedang berada di rumahnya. Ketika dia berada di rumah, dia melihat sebuah buku tua. Ketika ia membuka lembar buku tua tersebut, ia melihat foto keadaan situasi daerahnya pada tahun 1945. Ketika ia menunjuk foto tersebut, tiba-tiba ia terseret pada situasi dan kondisi tempat di tahun 1945 tersebut. Berdasarkan penggalan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ada dua latar dalam cerita Andi tersebut. Yang pertama, latar waktunya tahun 2020, yaitu ketika Andi berada di rumah. Kemudian juga latar yang kedua yaitu latar pada tahun 1945. Berarti ada dua latar waktu, tahun 2020 dan tahun 1945. Baik, ciri yang keempat yaitu tokoh unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi ini diberi watak atau ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami berbagai kejadian tersebut dengan berbagai latar waktu. Nah, berdasarkan cerita Andi tadi, yang dia ketika menemukan sebuah buku tua, kemudian dia menunjuk fotonya, kemudian dia sampai atau tiba-tiba berada pada situasi dan kondisi pada tahun 1945 tersebut, itu disebut sebagai kejadian misterius.
atau kejadian yang di luar nalar, karena tidak mungkin kan ketika kita menunjuk suatu foto tiba-tiba kita berada pada situasi tersebut. Ciri yang kelima yaitu bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif atau fiksi, yang artinya bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami atau terinspirasi dari latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan sehari-hari, tetapi diberi fantasi. Sebagai contohnya tadi, merupakan objek nyata, contohnya buku. Kemudian dia terinspirasi, mungkin penulis terinspirasi, gimana kalau buku tua ini kita beri fantasi. Ketika orang memegangnya, ia bisa datang atau hadir pada situasi atau kondisi seperti yang tergambar di dalam foto dalam buku tua tersebut. Ciri yang keenam adalah bahasa. Bahasa dalam teks cerita fantasi menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Baik, kita akan membahas tentang jenis-jenis cerita fantasi. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata itu terbagi dua. Yang pertama disebut sebagai cerita fantasi total, dan yang kedua disebut cerita fantasi irisan. Nah, cerita fantasi total ini maksudnya adalah keseluruhan, baik itu nama, baik itu tempat, baik itu objek, tidak ada satupun yang ada di kehidupan sehari-hari atau dunia nyata. Jenis yang kedua yaitu cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan khayalan tetapi masih menggunakan nama-nama tempat ataupun kejadian yang ada di dalam kehidupan nyata. Contohnya tadi tentang tokoh Andi merupakan tokoh yang biasa ada dalam kehidupan nyata, yang mungkin merupakan seorang siswa dan hal tersebut biasa terjadi. Baik, jenis cerita fantasi lainnya berdasarkan latar cerita juga terbagi atas dua, yaitu cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Apa maksudnya sezaman? Sezaman artinya hanya pada satu waktu itu saja. Misal, kejadian atau cerita khayalan atau rangkaian peristiwa yang disampaikan penulis hanya terjadi pada satu waktu. Sedangkan lintas waktu adalah ketika khayalan atau rentetan peristiwa yang ditulis pengarang itu memiliki perbedaan waktu, seperti contohnya Andi tadi. Dia awalnya berada pada tahun 2020, kemudian dia sampai pada tahun 1945, berarti Andi atau latar cerita Andi tersebut memiliki lintas waktu.